Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, alhamdulillah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita membahas sifat wudu atau pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, masih berkaitan di dalam kitab At-Taharah berkaitan dengan sifat wudu. Beliau memberikan judul dengan pembahasan babun fi bayani sifatil wudu. Bab tentang penjelasan kaifiat wudu. Ini tentang penjelasan kaifiat wudu, tata cara wudu yang telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh di sini, ba'da an arafta syara'it al-wudu wa fara'idahu wa sunanahu ala ma sabaqa bayanuhu, ka'annaka tatalla'ta ila bayani sifatil wudu allati tutabbaqu fiha tilkal ahkam, wa hiya sifatul wudu al-kamil al-mustamil ala furud wasunani mustawhatan min nususis syar'i lita'amala ala tatbiqiha insyaallah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah di sini, setelah engkau telah mengetahui tentang syarat-syarat wudu, kita sudah dijelaskan oleh beliau. Demikian pula fardu-fardu wudu, kewajiban-kewajiban wudu juga sudah dijelaskan. Wa sunanahu, dan juga tentang sunnah-sunnah dalam berwudu. Ini semua sudah dijelaskan. Ala ma sabaqa bayanuh, pada sesuatu yang telah berlalu pembahasannya, penjelasannya. Maka kata beliau, ka'annaka tatalla'ta ila bayani sifatil wudu, maka seakan-akan engkau telah menelaah, telah mendalami, telah mengetahui dengan detail dan jelas bagaimana tata cara berwudu yang disebutkan itu. Allati tutabbaqu fiha tilkal ahkam, yang akan dilaksanakan dengan hal tersebut hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu. Wa hiya sifatul wudu, dan itu adalah tata cara berwudu al-mustamil ala furud was sunan, yang mencakup terhadap kewajiban-kewajiban dan juga sunnah-sunnah, mustauhatan min nususi syar'i, yang terangkum. Mustauhatan artinya yang terangkum di dalam nas-nas syariat. Jadi semua yang disampaikan oleh Syekh dari syarat-syarat wudu, sunnah-sunnah wudu, demikian pula wajib-wajib wudu, itu semua adalah rangkuman dari nas-nas syariat, dari pelajaran-pelajaran yang ada dalam syariat. Lita'amala ala tatbiqiha, agar engkau bisa beramal dengan penjelasannya insyaallah, semoga Allah menghendaki. Wasifatul wudu, adapun tata cara berwudu sebagai berikut. Yang pertama, ayyanwiyal wudu lima yushra'u lahul wudu min sholatin wa nahwiha. Yang pertama ini jamaah, kaifiat wudu sebelum kita mencuci apa saja yang perlu dicuci saat berwudu. Yang pertama, seorang itu berniat. Ini yang paling pertama, an yanwiya al wudu, seorang itu berniat untuk berwudu lima yusra'u lahul wudu min sholatin wa nahwiha. Dia niat untuk wudu atau sholat apa saja yang dia ingin lakukan atau semisalnya. Ini harus diniatkan ini ma'asyiral ikhwah, karena berbeda wudu orang yang hanya ingin berdingin-dingin atau membersihkan wajahnya dengan wudu orang yang mau pakai sholat.
Orang yang mereka hanya untuk tabarrudan, hanya untuk berdingin-dingin supaya segar, ya, maka itu tidak mendapatkan pahala wudu, dan wudu yang seperti itu tidak sah dipakai untuk sholat. Karena wudu dia bukan untuk mengangkat hadas, bukan untuk dipakai untuk sholat, maka itu tidak sah. Beda niat, beda amalan, dan beda yang akan didapatkan oleh seorang. Ini yang pertama. Jadi itu yang paling pertama adalah seorang memperhatikan niat. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan untuk kebaikan, dia akan dapat kebaikan. Tapi kalau dia beramal niatnya untuk riya dan sum'ah, ingin didengar dan ingin dilihat bahwa dia adalah ahli ibadah, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kerugian. Itu pertama. Wa yaqul bismillah. Yang kedua, dia ucapkan bismillah. Dia mengucapkan bismillah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azakumullah, telah berlalu kepada kita pembahasan tentang ucapan bismillah dalam permulaan wudu. Hal hiya wajibun aw sunnah? Apakah dia wajib atau sunnah? Itu sedang pendapat. Walaupun ma'asyiral ikhwah menurut pendapat mayoritas di kalangan para ulama bahwa itu adalah perkara yang disyariatkan, jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Tidak pantas seorang meninggalkan. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan itu, mengucapkan bismillah. Dan kaifiat membaca bismillah ada dua. Boleh membaca dengan tasmiyah, bismillah saja, dan boleh membaca dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan hukum yang benarnya adalah masyru', jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai itu ditinggalkan. Baik, ini kaifiat pertama. Kaifiat pertama tadi, kaifiat kedua. Kaifiat pertama tadi niat, yang kedua bismillah. Kemudian kata beliau, "Tsumma yaghsilu kaffaihi thalatha marratin." Kemudian seorang mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Dan tentunya ini dimulai dengan yang kanan. Telapak tangan itu adalah dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Ini namanya telapak tangan. Dicuci sampai 3 kali. Di antara hikmahnya kata Syekh, yaitu untuk menghilangkan kotoran yang ada pada tangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wudu itu akan diantarkan airnya ke anggota wudu yang lain dengan telapak tangan. Kumur-kumur itu pakai telapak tangan. Cuci wajah itu pakai telapak tangan. Mencuci tangan itu pakai telapak tangan. Mengusap kepala itu pakai telapak tangan. Kalau tangan orang kotor, artinya dia menyebarkan kotoran yang ada di tangannya kepada anggota wudu yang lain. Maka sangat-sangat disunnahkan untuk mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Dimulai dengan yang kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Tapi hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau ada orang yang berwudu, dia tidak membaca basmalah, ya, ataupun dia tidak mencuci tangan, langsung dia berkumur-kumur misalnya, maka hadza jaiz, itu boleh, tapi dia rugi jamaah. Dia rugi dengan kerugian yang besar. Kemudian ma'asyiral ikhwah, setelah mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali, thumma yamatmat 3 marratin. Setelah itu dia berkumur-kumur, yamatmat au yatamatmadu, kumur-kumur sebanyak 3 kali. Dan kumur-kumur itu ya adalah sesuatu yang banyak disalahpahami sebagian orang zaman sekarang. Orang-orang menyangka kumur-kumur itu cukup masukkan air ke mulut, itu namanya kumur-kumur. Tidak, tapi itu bukan sekedar memasukkan air ke mulut. Tapi kumur-kumur itu seorang memasukkan air ke mulut dan mengguncang-guncangkan air yang ada di mulut dengan sekuat-kuatnya sehingga mengeluarkan sisa kotoran yang menempel di mulut, sisa kotoran yang menempel di gigi, dan sisa kotoran yang masih melekat pada lidahnya dan apa saja yang ada dalam mulutnya. Jadi harus diguncang-guncangkan. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu seorang mengeluarkannya. Itu namanya tamat maut. Dan ma'asyiral ikhwah, saat berkumur-kumur itu disunnahkan ngapain? Bersiwak. Ya, saat berkumur-kumur disunnahkan untuk apa? Untuk bersiwak, diselingi dengan menggosokkan gigi dengan siwak. Bukan sikat gigi ya, tapi siwak. Siwak itu berbeda dengan sikat gigi. Sikat gigi membersihkan mulut, tapi siwak lebih membersihkan mulut dan lebih mendatangkan keridhaan Allah daripada berwudu. Ya, banyak manfaat yang ada pada siwak, tidak ada pada sikat gigi. Di antaranya apa?
Bersiwak hifdzul dia yazidu bil hifdz, menguatkan hafalan. Itu siwak, bisa menguatkan hafalan, menguatkan ingatan. Kemudian disebutkan oleh para ulama wa yaftahul ma'idah, mengeluarkan gas lambung hanya dari bersiwak. Sikat gigi tidak ada ceritanya. Ya, penelitian ilmu kedokteran dan itu dia bisa mengeluarkan gas lambung, tidak. Kemudian apa? Yazidu fi fasahatir rajul. Orang bersiwak itu menambah kefasihan saat berbicara. Fasih saat berbicara. Dan itu enggak didapati dari sikat gigi. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Kemudian berikutnya, di antara manfaat siwak yang tidak ada pada sikat gigi yaitu mardhatun lirabbi. Bersiwak itu mendatangkan ridha Allah. Karena ada amalan khusus, ibadah. Siwak itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sikat gigi enggak. Itu bukan jenis ibadah. Baik. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Jadi perkara yang seperti ini itu sangat dianjurkan saat berkumur-kumur. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Tapi bersiwak bebas sampai berapa kali pun tidak ada batasan. Kalau kita berbicara kumur-kumur maksimalnya itu 3 kali, enggak boleh lebih. Tapi yang wajib itu hanya berapa? 1. Yang 2 dan 3 itu hukumnya sunnah. Ini ma'asyiral ikhwah, kembali saya ingatkan di sini bahwa seorang yang berwudu kemudian dia melihat antrian panjang di belakangnya, dia cukup untuk berkumur-kumur. Demikian pula anggota yang dicuci yang lain sebanyak 3 kali, mencuci tangan 3 kali, mencuci kaki 3 kali, itu boleh dilakukan 1 kali saja, cukup yang wajibnya. Adapun yang kedua dan ketiga itu hukumnya sunnah sebagaimana telah datang ya dalam beberapa riwayat. Dan ma'asyiral ikhwah azakumullah, para ulama telah menjelaskan ini. Wa yastansyiqu 3 marratin, 1 paket dengan berkumur-kumur yaitu yastansyiq atau beristinsyak. Beristinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung ya sebanyak 3 kali. Dan itu ma'asyiral ikhwah azakumullah ya, kaifiatnya dilakukan secara bersamaan, berkumur-kumur dengan ambil air cidukan, apakah menampung air pakai keran, setengah masuk di mulut dan dikumur-kumurkan, setengahnya lagi masuk ke dalam hidung, namanya itu istinsyak. Bukan kumur-kumur 3 kali setelah itu hidung 3 kali. Nah, itu tidak seperti itu diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana datang dalam hadis Utsman bin Affan, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Pertama, Utsman mempraktekkan tata cara wudu di depan Humran. Humran itu bekas budak dia, Humran bin Husain. Maka seketika ma'asyiral ikhwah, setelah Utsman mempraktekkan tata cara berwudu, dia mengatakan, "Ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Nabi melakukan yaf'alu dzalik, melakukan yang seperti yang aku lakukan ini." Ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini, kata Utsman. Ya kan? Kemudian waqal, dan Nabi bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Nabi setelah mengajarkan kepada Utsman, barang siapa yang berwudu setelah itu dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, tenang, tidak memikirkan dunia. Ketika dia melakukan itu, salat ya, berwudu sempurna, setelah itu salat dengan penuh kekhusyuan, kata Nabi, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa dia yang telah berlalu. Dosa dia yang telah berlalu. Jadi itu jelas sekali ma'asyiral ikhwah. Utsman mengajarkan apa? Saat kumur-kumur itu 1 paket. Bukan satu-satu, kumur-kumur 1, masuk air hidung 1, enggak. Kemudian ma'asyiral ikhwah, yang ketiga dari bagian berkumur-kumur yaitu yanthurul ma min anfihi biasarihi, yaitu seorang yanthur, istinthar. Yanthur itu yakhrujul ma, dia mengeluarkan air, min anfihi, dari hidungnya, biasarihi, dengan tangan kanan. Jadi ma'asyiral ikhwah, menciduk air, memakai untuk kumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu dengan tangan kanan. Tamat madah wal istinsyak. Tapi begitu istinthar, mengeluarkan dengan tangan kiri. Jadi jelas ya, kaifiatnya saya praktekkan. Ciduk air atau tampung air pakai keran, masukkan ke mulut setengah, masukkan ke hidung setengah, setelah itu dikeluarkan dengan hidung. Orang Makassar bilang apa?
dipasulu. Iya. Apa artinya itu? Hah? Dipasulu, ya itu. Disemprotkan keluar. Bukan sekedar dipoles seperti dia mengambil ingus, bukan seperti itu. Disemprotkan keluar sehingga apa? Keluar kotoran-kotoran yang ada di hidung. Itu satu. Kemudian lagi 2, keluarkan lagi 3. Yang ketiga juga sama. Seperti itu. Dan itu ma'asyiral ikhwah dilakukan secara bersamaan, bukan satu-satu. Bukan satu-satu. Maksudnya satu-satu itu apa? Kumur-kumur 3 kali selesai, hidung lagi 3 kali selesai, keluarkan lagi. Bukan seperti itu. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghsilul wajhu 3 marratin. Setelah itu dia mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Setelah berkumur-kumur, ya. Ini tentang kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Silang pendapat di kalangan ulama. Silang pendapat, sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib. Walaupun pendapat yang paling benar, ini pendapat yang saya kuatkan di sini, yaitu hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu termasuk dari wajah. Hidung dan mulut itu termasuk dari wajah. Jadi saat mencuci wajah, maka seorang hendaknya mencuci mulutnya, yaitu kumur-kumur, dan memasukkan air ke hidung, karena itu bagian dari wajah. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang beriman, apabila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah. Wajah yang dimaksudkan di situ adalah wajah, ya hidung bukan termasuk dari wajah. Mulut bukan dari wajah. Itu sebagian ulama yang berpendapat demikian, tapi itu pendapat minoritas, sedikit. Kalau kita berbicara tentang pendapat mayoritas, baik skala nasional ataupun skala para ulama internasional, maka mereka berpendapat bahwa hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkannya maka dia berdosa. Adapun ma'asyiral ikhwah azakumullah, wa yaghsilul wajhahu 3 marrat. Setelah itu seorang hendaknya mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Wajah ini jelas wajib karena Allah perintahkan, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, kata Allah. Ini wajib hukumnya. Siapa yang meninggalkannya maka wudunya tidak sah. Wa haddul wajhi tulan min manabiti sya'ri ar-ra'si al-mu'tadi ila man hadara min al-lihyaini wadh-dhaqn. Adapun batasan wajah, yang mana itu dibilang wajah? Apakah semua kepala kita ini wajah? Apakah wajah itu cuma yang menghadap ke depan, yang di sampingnya tidak? Ini ma'asyiral ikhwah disebutkan oleh Syekh rincian tentang kaifiat wajah supaya kita tidak salah ini. Kata beliau, wa haddul wajhi, adapun yang dikatakan batasan wajah, artinya apa saja yang dikatakan wajah itu, tulan, kalau dilihat dari segi panjangnya, min manabiti sya'rir ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lihyaini wad-dhaqn. Kalau dari segi panjangnya, ma'asyiral ikhwah azakumullah, kata beliau, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut. Kalau kita punya rambut, ya, awal tempat tumbuh rambut di depan itu yang dikatakan wajah. Jadi ini awal permulaannya, ini wajah, ya. Itu kalau dari segi panjang sampai mana? Sampai apa? Sampai min manabiti sya'ri ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lihyaini wadh-dhaqn. Sampai, ya, ini. Kemudian ila ma in hadara min al-lihyain, yaitu dari sini tempat tumbuhnya rambut sampai ini 2 gigi rahang, semua ini turun sampai rahang kiri kanan, ya. Kemudian apa? Ila dhaqn, sampai ke dagu, sampai ke jenggot, sampai ke dagu yang paling pojok. Jadi ini semua area itu namanya wajah. Bagian depan, demikian pula pipi samping. Para ulama menyebutkan sebagiannya dari benjolan kanan yang ada di telinga sampai benjolan yang ada di kiri. Itu wajah dari segi lebar, dari segi panjangnya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ini semua wajah. Maka orang yang berwudu dia hanya mencuci bagian hidungnya saja, pipi sampingnya tidak basah, dia belum sempurna dalam mencuci anggota wudunya tidak sah. Apalagi sholatnya. Nggak akan guna sholatnya kalau wudunya tidak sah. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa
yatawadda. Allah enggak akan terima salat salah seorang di antara kalian kalau dia salat tapi tidak berwudu padahal sudah berhadas. Kemudian ma'asyiral ikhwah azakumullah, kata Syekh, wal lihyani 'azmani fi asfalil wajhi. Demikian pula dua tulang rahang di bawah wajah. Ini ya, dua tulang rahang ini. Ini ada tulang rahang, kalau kita mengunyah, goyang tulang rahangnya itu, ya, itu harus basah. Kemudian ma'asyiral ikhwah, wa sya'rul lihyah minal wajhi. Demikian pula rambut yang tumbuh di wajah itu juga harus dicuci. Paham ini? Ada orang sebagian tumbuh di pipinya rambut, atau bahkan ada orang yang melebihi dari itu, maka semua rambut-rambut yang ada di situ itu dicuci. Wa yajibu ghusluhu, wajib untuk dicuci. Walau tala, kalau dia panjang, fa in kanatil lihyatu khafifata sya'ri wajib ghuslu batiniha wa dhahiriha. Kalau jenggotnya sedikit, ya hanya dicuci sebagai ala kadarnya saja. Tapi kalau jenggotnya panjang, bulu-bulu banyak di sini, dia harus menyela-nyelai, harus betul-betul mencuci, menggosoknya sampai basah semua itu. Karena dia dicuci. Jadi jenggot itu basah, itu wajar karena dicuci. Paham ini? Tapi kalau rambut, ada orang ceritanya wudu rambutnya basah, itu ajaran dari mana? Quran menyebutkan apa? Wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Mengusap itu enggak pakai air yang banyak. Mengusap itu pakai air yang tersisa di tangan, itu diusapkan. Beda mencuci. Adapun wajah, Allah perintahkan apa? Faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Jadi wajah itu dicuci. Jadi kalau orang wudu jenggotnya basah, itu wajar karena memang Allah perintahkan. Tapi yang tidak wajar itu kepalanya basah. Wudu kepalanya basah. Itu ajaran dari mana? Ayat Quran nggak ada sebutan seperti itu. Praktek dari Nabi juga nggak ada seperti itu. Nabi SAW itu rambutnya panjang, ya. Para sahabat banyak yang gondrong. Karena memang di negeri Arab itu negeri yang sangat panas sehingga mereka menutupi kepala pakai 3 perkara. Yang pertama tutup pakai rambut, yang kedua tutup pakai kolan suah. Atau kolan suah? Apa kolan suah? Hah? Songkok, ya, penutup kepala. Rambut mereka gondrong, panjang, tapi nggak boleh melebihi bahu karena itu tercela dan dilarang di dalam syariat. Laki-laki tidak boleh lebih dari bahu. Kemudian ditutup pakai kolan suah, songkok. Setelah itu ditutup pakai imamah. Tahu imamah? Sorban. Kalau kita bilang sorban, ya. Jadi sorban itu pun bahasa Arab, ya. Sorban itu bahasa Indonesia. Orang Arab bilangnya imamah, penutup kepala. Ya, bisa diletakkan, bisa dililitkan. Itu biasa. Kadang Nabi juga menyimpannya di pundaknya yang kanan atau pernah memindahkannya ke kiri. Namanya rida. Kalau dipindahkan ke pundak namanya rida, jadi selendang. Atau selendang? Selempang. Nah ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Baik. Jadi itu tentang wajah. Walau tola, kalau wajahnya panjang dicuci semuanya itu jenggot-jenggotnya. Fa in kanatil lihyatu khafifata sya'ri, apabila jenggotnya itu tipis, wajib ghuslu batiniha wa dhahiriha, maka cukup dicuci sekedarnya saja. Wa in kanat kathifatan, tapi kalau misalnya jenggotnya tebal, ai satiratan lil jildi, menutupi kulit. Ada jenggot orang tebal sampai enggak kelihatan kulit yang ada di pipinya, tertutup dengan jenggot, wajib ghuslu dhahiriha, wajib dicuci semuanya. Wa yustahabbu takhlilu batiniha kama taqaddam, wajib untuk melakukan takhlil, menyela-nyelai. Menyela-nyelai itu memasuk-masukkan jari ke jenggot yang tebal, kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu pembahasannya. Wa haddul wajhi 'ardan minal udhuni ilal udhun. Adapun kalau dari segi lebarnya, beliau jelaskan di sini dari segi ke samping, panjang wajah, lebar wajah itu adalah minal udhun ilal udhun, dari telinga sampai ke telinga. Wal udhunani minar ra'si. Ya. Adapun udhunan, telinganya itu termasuk bagian dari kepala, bukan wajah. Jadi saat mencuci wajah, kita enggak perlu cuci telinga, ya. Itu bukan bagiannya. Jadi mencuci wajah itu hanya sampai benjolan yang ada di telinga. Kalau telinganya nanti itu proses bagian kepala itu. Wa yamsahani ma'ahu kama taqaddam, itu juga akan diusap, ya, sebagaimana yang telah berlalu. Thumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini 3 marrat. Setelah mencuci wajah, maka seorang beralih kepada kaifiyat berikutnya, yaitu yaghsilul yadayhi, mencuci kedua tangan, ilal mirfaqain, mencuci kedua tangan ilal mirfaqain. Ini coba lihat, ya.
tangan yang dicuci itu sampai mirfaqain. Kalau kita lihat, kita gulung tangan ya ketika berwudu, akan kelihatan bagian yang runcing pada siku seseorang ya, ini semua harus basah. Lingkaran siku itu harus basah karena ayat yang menyebutkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Kata para ulama, ilal marafiq yakni ma'a al-mirfaqain. Sampai siku maksudnya sekalian sama sikunya, bukan cuci tangan sampai siku, sampai sini sikunya enggak. Tapi sampai semuanya, ma'al mirfaqain, sama kedua sikunya juga sekaligus. Ini kadang ada orang-orang yang mengakal-akali ayat Quran. Allah sebutkan cuci sampai siku ya berarti berhenti di situ, sikunya enggak kena. Ini akal-akalan. Tafsir sesuka enak perutnya saja. Tidak membaca tafsir dari para ulama, bagaimana penjelasan ulama. Oleh karena itu, tidak sempurna ayat Quran kalau enggak kita pahami dengan hadis. Kalau kita enggak pahami dengan tata cara wudu yang diajarkan Nabi. Nabi berwudu basah sikunya semua. Nah, itu diceritakan oleh Utsman bin Affan dan sahabat yang lain. Paham ya? Jadi sama sikunya sekaligus. Wa haddul yadi huna, dan batasan tangan di sini kata Syekh, min ru'usil asabi, dari ujung jari, ma'al adhafir, bersama kukunya, ila awwalil adud, sampai ke siku, sampai ke siku. Itu batasannya. Dari ujung jari. Kalau kita lihat jari kita jemaah, ujung jari itu mana? Jari apa yang paling panjang? Jari tengah. Maka dari ujung jari tengah. Kalau orang yang jarinya paling panjang jempol, ada? Ada. Tidak ada tangannya di sini. Yang ada ini. Dari mana dia bermula? Dari ujung jari. Yang penting ujung jari yang paling panjang. Dari situ bermula sampai adud, sampai sikunya. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Itu batasannya. Wala budda ayyuzila ma 'aliqa bil yadaini qabla al-ghusli min ajin wa tinin wa sabghin wa kathifin 'ala al-adhafir hatta yataballagha bil ma'il wudu. Kata beliau di sini, wala budda, dan hendaknya seseorang itu ayyuzila ma 'aliqa bil yadain, menghilangkan sesuatu yang melingkar, mengikat, yang nempel di tangannya. Qabla al-ghusli, sebelum dia berwudu. Jadi ma'asyiral ikhwan, yang melingkar di tangan kita, gelang untuk perempuan ya, bukan untuk laki-laki. Karena laki-laki tidak boleh pakai gelang. Itu aksesoris perempuan. Aksesoris perempuan. Nabi SAW melarang untuk menyerupai perempuan. Kalau ada yang misalnya yang mengikat, atau kalau laki-laki jam tangan menempel di sini, maka dia harus yuzila ma'ala qabil yadain. Dia harus hilangkan sesuatu yang melekat dan melingkar di kedua tangannya. Min ajin, seperti ada yang menempel ajin. Ajin itu adonan. Mungkin kerjanya mengadon roti, adon pakai tangan, menempel adonan. Kalau dia berwudu asal-asalan itu menempel adonan, enggak basah, itu tertutupi dengan adonan. Kalau dia kerjanya misalnya membuat bakso misalnya, itu adonan semuanya. Ini harus dibersihkan, betul-betul bersih. Watin, demikian pula tanah. Orang yang kerjanya bikin-bikin kendi, itu terbuat dari tanah liat. Atau dia kerjanya kerja bangunan, sehingga ketika dia mengaduk semen masih tersisa menempel semen di kulitnya. Wasabghin, demikian pula pewarna. Orang yang kerjanya mewantex misalnya, atau ngecat pagar, ngecat rumah, menempel sehingga air enggak masuk, tertutupi. Kemudian kata beliau, ya, kathifin. Wasabghin kathifin, yaitu pewarna-pewarna atau benda-benda padat yang lain, alal adhafir, menempel di kuku, hatta yataballagha bima'il wudu, sehingga tidak sampai betul-betul dia membasahi anggota wudu. Yang menempel di kuku juga perhatikan ya, perempuan. Apa namanya itu? Kuteks. Kuteks itu beda dengan henna. Orang Makassar bilang pacing ya, henna. Orang Medan bilangnya inahi. Henna atau pacing kalau orang Makassar bilang. Pacing ya. Pacing itu yang kukunya merah-merah itu ya. Kalau mapacing acaranya. Hah? Iya. Beda itu. Pacing sama mapacing. Beda ya? Nah, intinya kalau misalnya henna itu boleh, pacing itu boleh. Itu enggak menghalangi air karena dia menyatu dengan kuku langsung. Itu enggak apa-apa hukumnya. Yang masalah itu kutek. Dia kalau ditempelkan seperti lem atau seperti apa? Seperti sesuatu benda yang menghalangi masuknya air ke dalam kuku, itu tidak boleh, tidak sah wudu. Apa hukum pakainya kuteks itu? Bagi wanita yang mereka tidak sholat boleh-boleh saja.
Hanya saja ma'asyiral ikhwah azakumullah, tidak boleh bagi orang yang sholat. Atau kalau dia pakai pagi, nanti zuhur sebelum sholat dia buka, boleh, silakan, tidak ada masalah. Karena hukum asal sesuatu itu boleh. Jadi bukan karena kuteksnya itu haram, enggak. Kuteks ada yang haramkan, boleh. Karena itu perkara dunia, apapun boleh selama tidak menyiksa diri. Ya, karena kuteks itu bisa dihilangkan ya. Bisa. Pakai apa itu hilangkan? Alkohol hilang ya, barangkali pakai alkohol atau dikikis misalnya. Allah alam, saya tidak pernah untuk melihat secara pasti tentang itu, tapi kalau misalnya itu ada, ya demikian keadaannya. Setelah itu kata beliau, "Tsumma yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidah." Setelah itu dia mengusap kepalanya dan kedua telinganya satu kali saja, bima'in jadid, dengan air yang baru, ghairal balal, tanpa membasahkan al-baqi, yang tersisa. Jadi anggota tangan itu kan sudah basah, tapi dia basahi dulu dengan air yang baru, dia buang, kemudian dia usap. Min ghuslil yadaih, ketika dia mencuci kedua tangan. Wasifatul mashir ra'si ay yad'a yadayhi mablulataini bil ma'i ala muqaddami ra'sihi. Dan seorang itu ketika mereka mengusap kepala, maka tata caranya kata beliau, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya mablulatain, yaitu ya, dia tampung kedua tangannya dengan air ala muqaddami ra'sihi. Setelah itu apa? Dia simpan di tempat tumbuhnya rambut tadi, mulai dari situ. Kemudian apa? Wa yumirruhuma ila qafah. Dia simpan seperti ini, ambil air, setelah itu buang karena dia suruh ambil yang baru. Kemudian meletakkan posisi tangan seperti ini, mengusap sampai ke belakang hatta dhahaba ila qafah. Sampai ke tengkuk. Tengkuk itu rambut yang paling belakang terakhir, tempat tumbuhnya rambut. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Thumma yaruddahuma ila al-mawdhi'i alladhi bada'a minhu. Setelah sampai sini, dikembalikan ke tempat kita memulai. Sampai sini kembali jamaah. Sudah? Sampai sini kembali. Setelah itu kata beliau, thumma yudkhilu usba'aihi as-sabbabataini fi khirqai udhunih. Setelah itu jari telunjuk masuk ke lubang telinga, wa yamsahu dhahiruhuma bi ibhamaihi, dan jempol menggosok daun telinga satu kali. Saya ulangi prakteknya. Ambil air, buang. Ambil air nggak usah banyak karena ini mau jadi buang. Ambil air secukupnya, buang. Sisanya ini yang dipakai diusap, simpan di tempat tumbuhnya rambut pertama, usap sampai ke qafah, ke belakang, ke tengkuk. Setelah itu kembalikan ke tempat kita memulai pertama. Setelah itu apa? Telunjuk masuk ke lubang telinga dan jempol, ini dua jari berperan, telunjuk masuk ke lubang telinga, jempol menggosok satu kali. Tsumma yaghsilu rijlaihi thalatha marratin ma'al ka'bain. Setelah itu dia cuci kaki sebanyak 3 kali sampai mata kaki. Sampai mata kaki kata para ulama maknanya ma'al ka'bain, mata kakinya juga basah. Wal ka'ban huma al-'adhmani an-na'itani fi asfalis saq. Dan yang dikatakan sebagai al-ka'ban, mata kaki itu yaitu dua tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Ya. Bagian bawah betis ada dua tulang yang menonjol, kiri dan kanan, maka itu namanya mata kaki. Itu dicuci harus basah itu jemaah. Faman kana maqtu'al yadi awir rijli, ini terakhir. Barang siapa yang maqtu'al yadi, tangannya buntung, putus. Awir rijli, atau kakinya putus, fa innahu yaghsilu ma baqiya min adh-dhira' awir rijli, maka dia hanya mencuci yang tersisa dari tangannya dan yang tersisa dari kakinya. Misalnya di tangan dicucikan dari ujung jari sampai siku kan, putus sampai sini, maka dia cuci yang tersisanya aja, tapi tetap sampai siku. Kalau putusnya di sini, yang mana dia cuci? Tidak ada dicuci karena sampai di sini saja. Kalau putusnya sampai di sini, selesai, tidak ada yang dicuci. Paham? Demikian pula kaki dicuci sampai mata kaki. Bagaimana kalau kakinya putus jari-jarinya semua? Ya dia cuci apa? Dia cuci apa yang tersisa. Yang penting sampai mata kaki. Kalau putus sampai lutut, apanya dicuci? Apa dia cuci pahanya? Jawabannya tidak, karena itu tidak bagian yang dicuci. Ini ma'asyiral ikhwah, ini dibahas oleh para ulama tentang orang yang tidak memiliki anggota wudu yang lengkap. Ya, fa in quti'a min mifsalil mirfaq, maka barang siapa yang putus sampai pergelangan sikunya, ghasala ra'sal adud, maka dia cuci bagian atasnya saja.
Putus sampai siku ya ujungnya saja dicuci. Wa in quti'a minal ka'ab, apabila putus kakinya sampai ke mata kaki, ghasala tarafas saq, maka dia cuci saja bagian ujung betisnya. Paham ini? Bagian ujungnya saja. Kemudian kata beliau, ya, liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, idza amartukum bi amrin, apabila kalian diperintahkan dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah sesuai dengan apa yang kalian mampu. Fa idza ghasala baqiyatal mafrud faqad ata bimastata'a, apabila dia mencuci apa yang tersisa dari apa yang diwajibkan, faqad ata bimastata'a, maka sungguh dia telah melakukan sesuai dengan kemampuannya. Al-ma'asyiral ikhwan azakumullah, selesai dari pembahasan ya babun fi bayani sifatil wudu, bab tentang penjelasan bagaimana tata cara wudu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan mendatang. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah masuk waktu Isya? Shalom. Fadhal, tanya silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ketiga, salat. Ya, menggulung baju ataupun celana ini dilarang dalam salat. Ada hadis yang menyebutkan itu, bahwa Rasulullah SAW melarang seorang yang salat dengan menggulung bajunya, lengan bajunya, atau menggulung celananya. Itu dilarang. Ya, itu dilarang. Ini ma'asyiral ada larangan dalam hadis Nabi SAW tentang itu. Jadi larangan itu tidak boleh dilakukan, hendaknya kita tinggalkan. Ini hanya saja dalam masalah ini tentang permasalahan menggulung dengan isbal. Kalau dia tidak gulung, celananya isbal. Kalau dia gulung, itu dilarang oleh Nabi. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini yang mana dia lakukan? Ya, dia gulung tidak? Digulung dilarang. Tidak digulung isbal. Yang mana dilakukan? Isbal saja. Lebih ngeri ancamannya, neraka. Ya kan? Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Khusus untuk laki-laki, pakaian yang melewati mata kaki maka orangnya akan diancam dengan api neraka. Yang mana lebih mengerikan ancamannya? Kalau yang melarang itu yang disebutkan Nabi melarang, tapi enggak ada bentuk ancaman, maka lebih mendingan untuk menggulung. Walaupun itu tidak mending, yang mending itu bawa ke tukang jahit. Ya kan? Dijahit. Tapi kalau sudah mepet, tidak ada waktunya, misalnya, ya, tidak punya kesempatan, tiba-tiba waktu sholat masuk, maka lebih mending untuk dia gulung. Kenapa? Karena ancaman isbal itu lebih besar. Ya, kalau misalnya berbenturan dua kerusakan, pilih kerusakan yang lebih ringan. Irtikab akhafid dararain. Seorang itu menempuh sesuatu yang lebih ringan, walaupun itu salah, tapi itu yang paling ringan. Ya, itu yang paling ringan. Kalau tidak ada jalan lagi kecuali harus melakukan, ya, maka kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam. Lagi? Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.